Halo YouTuber, udah lama nggak review channel ya. Kali ini saya akan coba review channel dari teman-teman membership yang sudah join bergabung di channel ini. Saya punya utang banyak banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah karena sibukan lah, so sibuk gitu ya. Channelnya yang sudah pada isi komen di tab komunitas khusus untuk membership ya. Tapi reviewnya akan saya batasin biar nggak terlalu panjang gitu ya. Saya akan batasin dari satu hal dulu, yaitu masalah konsep video. Kok keputus ya? Nggak apa-apa lah ya, pakai green screen soalnya saya nanti harus nampilin channel teman-teman. Saya akan batasin mengenai konsep channel masing-masing. Karena ini paling penting banget untuk kelangsungan hidup sebuah channel. Konsep channel harus matang dulu. Dari pemilihan topik, pemilihan niche, target nonton, dan seterusnya. Walaupun saya nggak bisa ngelihat atau berinteraksi langsung dengan kalian, tapi mungkin saya bisa ngelihat sesuatu di situ ya. Saya akan kasih saran-saran buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja yuk kita lihat channelnya teman-teman. Yang pertama dari channelnya Kreasi Rupa-Rupi, apa kabar? Ini channel keren banget ini sebenarnya, tapi masih berjuang keras. Karena masalahnya balik lagi di target penonton. Saya udah diskusi banyak secara langsung dengan kakak ini. Kreasi Rupa-Rupi secara gambar bagus banget, secara presentasi bagus banget, secara idenya bagus banget. Cuma memang target penontonnya agak sedikit termix ya. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol untuk jadikan channel ini channel apa kemarin? Target luar negeri sekalian apa hiburan gitu ya? Atau apa saya lupa. Tapi kalau secara ini sih atau channel short apa ya? Aku lupa, jadi goyang-goyang bro. Kita sudah coba beberapa macam cara ya, mulai dari tutorial, mulai dari target untuk teachernya, miss-missnya yang pengen cari ide kreatif ke sini. Tapi sepertinya masih kurang nendang, padahal secara konten tidak ada masalah. Ini harus bersabar lebih banyak lagi karena akan dikonsepkan, nggak tahu terakhir nih. Bingkai foto, kardus, oh untuk dijualan kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Oke, kalau untuk Rupa-Rupi nanti kita lanjutkan di WA ya, tapi so far balik lagi ke masalah target penonton sih memang. YouTube Kids tuh, larinya YouTube Kids. Bukan ya, komentar dinonaktifkan. Aduh. Aduh, udah terlanjur dideteksi sebagai calon ini anak-anak nih sekarang. Kamu suka nggak terus nonton begini tuh? Enggak. Si Teto cowok kelas 1 nggak suka nonton mini bucket bikin keterampilan. Tangannya itu, tanganmu mah. Buka kancing udah bisa belum? Tanya omnya tuh. Buka kancing baju, resleting masih ribet nih. Bisa, tapi kalau ini kan kancing kan bisa. Ya udah bisa katanya. Cuma kalau ngelipet-ngelipet, bikin pesawat terbang aja ribet ya kan. Jadi gitu, tapi nggak tahu nih kalau sudah didetek anak-anak. Nanti coba dipikirin lagi ya. Mau anak-anak sekalian, mau untuk barang jualan atau untuk hiburan sekalian target luar negeri. Oke? Ini udah keren banget nih, tampilnya juga udah, saya nggak ada masalah dengan ini. Cuma masalahnya ada di target penonton konsepnya. Nanti kita terusin di ini aja ya, kakak. Fatan Alvaro, channel anak-anak ya. Oh ya, satu lagi nih teman-teman, sekarang kalau nama handler kita bisa pilih mau sesuai nama channel atau nama yang lain gitu ya. Kalau bisa sih sebenarnya disamain aja ya. Jadi ini nama channelnya Fatan Alvaro, tapi nanti nama handlernya Gamer Bocil. Jadi kalau kita share nanti agak nggak nyambung, itu akan bikin susah orang nginget channel kita. Konsepnya apa ini? Link download, main game, Angry Bird, bocil terjebak di lemari. Apakah ini gamer? Oh gamer. Oh anak kecil main game gitu ya. Link download gitu, hati-hati nih. Oke, masalah konsepnya gini. Kalau memang mau jadi gamer, ya gamer. Si Fatan Alvaro itu memang main game atau apa? Di sini nggak jelas ya. Dia mau segala macam. Nah ini konsepnya kayaknya belum clear nih. Mau main game, mau nge-vlog. Di sini ada terjebak di lemari segala macam. Ayo mulai ditentukan. Konsepnya mau gamer yang main anak-anak, atau mau nge-vlog ya, bermain, mau review mainan atau bermain sesuatu yang menampilkan wajah atau muka gitu ya, harus jelas. Kalau semuanya random itu nggak akan kena. Jadi kalau anak-anak itu konsepnya ya sudah, anak-anak itu sukanya cuma satu hal, yaitu bermain. Jadi kalau mau bikin anak-anak ya hubungannya dengan itu aja. Kalau dia masih kecil terserah, kalau mau jadi gamer juga bisa. Tapi ya fokus di game. Kalau dia memang pinter main game, dia ahli main game, apa jago gitu ya, seru main gamenya, ya itu fokus di situ. Ini ada download gratis, ini hati-hati, ini rawan kalau dimonetis bisa ditolak atau malah bisa kena strike kalau untuk download gratis, ini hati-hati.
Ini juga ada ngevlog nih. Ini ya, masih nyampur-nyampur. Tentukan aja. Mau main game, mau bermain, atau mau ngevlog yang seru-seru, terserah. Mau review mainan. Tapi jangan campur-campur gini. Semakin nggak kelihatan ininya nanti. Nggak kelihatan target penontonnya. Selanjutnya Alpha Toys Official. Toys memang lagi booming kayaknya ya. Semuanya pengen bikin mainan anak-anak. Karena ada satu channel yang cuma nyuci-nyuci mainan terus kemudian booming, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Terus pada pengen ke situ semua gitu. Alpha Toys udah pasti anak-anak. Sama aja konsepnya itu, mau bermain, mau review, coba kita lihat. Menemukan gitu. Oke, anak-anak itu belum bisa baca. Kebanyakan belum bisa baca cepat. Jadi cuma bisa dibujuk dengan gambar. Nah, kalau teman-teman mau pakai SEO kayak gini nih, kayak kata kunci atau semuanya pengen dicemplungin gitu, ini untuk keperluan metadata. Tapi kalau semuanya sama, ini malah nanti kurang variatif ya metadatanya. Ya kan, memaksakan diri untuk bisa kecemplung di sana, menemukan mainan hewan, dinosaurus, ayam, kepiting gitu. Nanti pelajarin lagi masalah pembuatan judul untuk keperluan SEO. Kalau dari thumbnailnya nggak ada tulisan udah oke lah. Tapi penulisan judul seperti ini apakah efektif? Menurut saya kalau dari secara kata kunci masih justru pecah gitu ya. Oke, mainan anak-anak seperti apa? Nah, jangan lupa target penontonnya. Banyak yang nggak paham, jadi konsep channelnya itu nyampur antara anak TK, anak SD, atau menjelang SMP, itu keperluannya udah beda-beda. Masalah konsep kalau target penontonnya anak-anak itu siapa yang dituju, tinggal sesuaikan aja dengan kontennya. Misalnya anak TK gitu ya, mereka kan sukanya visual, suara-suara, sound effect yang seru dan seterusnya gitu. Jadi balik lagi untuk channel anak-anak itu pastikan dulu targetnya yang jelas. 41.000 3 bulan yang lalu menemukan hewan, karena ada yang rame terus kemudian disamakan. Ini judulnya jangan begini lah, ganti aja. Ini selain pecah secara metadata juga nanti YouTube nggak melihat yang lain. Ini konten apa sih sebenarnya, semuanya judulnya sama gitu ya. Jangan gini lagi. Nih sambil dilihat channel-channel lain itu bentuknya seperti apa. Dari judul, dari thumbnail dan seterusnya. Masalah konsep, kalau saya lihat sekilas sih kayaknya untuk anak TK ya. Jadi untuk yang seru-seruan gini. Oke, menurut saya no problem, konsepnya kayaknya sudah oke sih, tinggal masalah presentasinya aja dari judul dan thumbnail nanti coba diperbaiki. Selanjutnya dari handler Jaini Munai Sece. Apa Jaini Munai Sece? Please support my channel, subscribe now. Vlog, sound system, game tutorial. Nah, konsepnya mau apa bro? Ini selalu begini ya, selalu jadi. Mentang-mentang bisa sound system, mentang-mentang bisa main game, mentang-mentang bisa tutorial, semuanya pengen dimasukin ke sini. Ini nggak akan berhasil. Sekali lagi saya sampaikan, ini nggak akan berhasil. Fokus aja di mana. Mau sound system pasti ada yang pengen belajar di situ. Mau main game banyak yang pengen lihat game. Mau tutorial apa. Konsepnya harus diperbaiki. Mau fokus di mana, target penontonnya apa, dan mau ngasih value apa. Coba kita lihat. Acara Lollipop dan Lentra Kasih tugas operator. Cara setting personal, operator sistem, sambutan padang pora pernikahan. Nah, apa? Ya kan? Mungkin tugasnya memang tiap hari bikin liputan gitu kan, dapat job liputan video. Jadi dapat panggung, dapat acara tentara begini, kemudian ada biduan-biduan yang seru-seru. Ada stand up comedy. Oh, kan bener kan dugaannya itu. Stand up comedy siapa gitu. Nanti ini jangan. Ini nggak akan membuat channel ini dikenal YouTube. Kalau YouTube nggak kenal channel ini, YouTube akan bingung ngasih ke penonton yang mana. Oke, karena di luar sana itu ada ribuan channel yang bahas sound system, mungkin khusus bahas game, khusus bahas tutorial apa gitu. Jangan gatelan. Gatelah pengen ini, wah gue punya footage bagus. Kalau nggak masuk ke konten ini ngapain? Rusak channelnya. Ya, tentukan mau mana. Setelah itu lihat kebutuhan penonton. Misalnya mau fokus di sound system karena saya engineer teknisi di sini gitu. Ya udah bahas itu aja, tapi jangan lupa ya, mesti lihat realita juga. Saya udah sampaikan kalau kita memilih jenis channel, masalah rame atau enggak kan tergantung peminatnya ya. Peminat channel itu banyak enggak? Kalau
seluruh targetnya penonton Indonesia, dari seluruh Indonesia yang mau pengen belajar mixer itu mungkin banyak. Tapi mungkin akan kalah banyak dengan penggemar peminat dari konten lain, misalnya apa, komedi misalnya, atau mancing atau apa gitu ya. Jadi harus ngelihat banyak gak sih yang butuh tutorial itu gitu. Yang pengen belajar mixer kayaknya nggak banyak ya. IO atau penyewaan rental dalam satu kota cuma ada 1 atau 2 gitu. Operatornya dia gitu. Maksudnya gitu. Harus lihat lapangan. Tapi apakah itu berarti menghentikan kita untuk mencoba membuat channel itu? Ya nggak juga. Karena kita bisa melebarkan topiknya. Misalnya gini, tetap mixer, tetap sound. Tapi misalnya targetnya selain buat teknisi, coba targetnya untuk YouTuber misalnya. Atau konten kreator gitu kan. Kan banyak yang pengen tahu tentang audio. Ada yang mungkin pakai mixer, ada yang mungkin channelnya ASMR bahas audio, butuh audio untuk setting channelnya misalnya, untuk bikin konten di channelnya. Selalu ada hal-hal seperti itu. Tapi jangan semua tumblek-blek begini. Harus ada benang merahnya. Kalau misalnya sound system aja. Oke, konsepnya ditentukan. Jangan kegatelan pengen bahas macam-macam karena punya footage-nya. Itu akan merusak channelmu. Catatan pena itu enak ini, catatan pena gitu. Catatan pena kehidupan. Nah, subscribe for me. Ngapain saya subscribe? Catatan pena kehidupan apa gitu. Yang jelas bro. Selalu nih kan, saya baru review 4 channel aja sudah bermasalah semua nih konsepnya. Campur-campur bocah, ada anak-anak tadi sudah mendingan, cuma judulnya kayak gitu. Kemudian ada yang sound system campur pedang pora segala macem. Sekarang ada channel subscribe for me. Ya, orang nggak perlu disuruh-suruh begini kalau konten yang kita menarik orang akan subscribe. Isinya kolam renang, momong anak, kunjungi taman, kehidupan simpang ampar, bodok sanggo, apa ini? Mobil nungging akibat tanjakan. Nah, ini daily vlog ya. Sudah berdapatnya aja gambar, nggak akan bisa. Saya akan kejem-kejeman karena saya ngelihat teman-teman nanti daripada kasihan capek, mendingan saya kasih tahu dari awal gitu. 994 subscriber nggak akan ada artinya kalau mereka nggak akan balik lagi ke kita. Nggak jelas kan? Catatan pena kehidupan apa gitu? Saya pikir semacam motivasi gitu kan. Banyak kan kondisi jalan, kondisi apa gitu kan. Yang mau nonton siapa? Bayang nggak yang mau nonton channel ini? Channel kalau mau gede itu mesti orang bolak-balik. Tiup lilin ulang tahun Aci dan seterusnya. Kecuali kalau memang ini channelnya cuma buat numpang nyimpan video, ya udah lain lagi ceritanya, nggak terlalu serius di YouTube-nya. Tapi kalau mau serius YouTube, model kayak gini nggak akan berhasil. Misalnya ada yang viral pun sampai 1 juta 2 juta ya sudah madeg di situ karena kontennya nggak jelas konsepnya. Oke, konsepnya apa? Saya sudah pernah bikin gimana cara menentukan topik channel gitu. Bisa dari pekerjaan, dari ini. Kemudian dipikirin penontonnya, dipikirin produksi videonya gampang nggak? 10 hari yang lalu, 9 hari yang lalu, 11 hari yang lalu. 3 hari berturut-turut upload, habis ini hilang. 12, 13, 2 minggu yang lalu gitu kan. Karena saya yakin ini sporadis bikin kontennya. Ngeliat apa, syuting upload. Mau bikin thumbnail kayak gimana pun, ini dengan segala macam nggak akan menarik dari secara konsep ya. Karena YouTube butuh data. Unboxing penempel HP di mobil. Apa gitu? Mau bikin apa? Oke, saya nggak bisa bantu banyak hal ya karena saya nggak tahu jenengan itu minatnya di mana dan seterusnya. Tapi ini yang harus diingat. Kalau sampean itu serius di YouTube, ya harus dikonsepkan dengan benar. Ini nggak ada konsep sama sekali. Gitu ya bro dah. Gitu ya bro. Ari Landscape Channel. Landscape Channel. Kenapa harus pakai channel gitu sih? Channelnya apa bro? Ari Landscape Channel. Channel Ari Landscape Channel. Ari Landscape itu aja channel. Ya ini kalau di YouTube udah pasti channel ya. Ari Landscape Channel. Dan JC Channel. Landscape ini bikin apa nih? Bikin taman ya. Taman itu kalau konsepnya taman balik lagi. Mau informatif sifatnya, tutorial, tukang tanam atau buat hiburan. Keduanya punya potensi. Tapi kalau bisa salah satu gitu ya. Balik lagi konsep mau apa gitu. Kalau tutorial misalnya ya cara menyemen, cara mengukur, cara menghias, cara ini kan proses pembuatan huruf timbul. Proses. Berarti mungkin bukan tutorial ya, tapi prosesnya. Proses bisa menjadi gambar yang menarik untuk konsumsi hiburan. Nah, di sini tutorial gampang dan simpel bisa dicoba sendiri. Kolam ikan mini. Cara membuat
air terjun mini, cara membuat cincin kelopak, cara semua ya. Nah, masih seperti yang tadi tuh. Yang pengen belepotan semen begini untuk bikin taman di rumah sendiri banyak nggak sih? Kalau nggak banyak, artinya harus sadar diri gitu. Ternyata nggak banyak yang pengen lihat, pengen tahu tutorialnya gitu. Tutorial yang akan ikutin mungkin ya sesama tukang mungkin, oke? Atau mungkin ya saya secara jumlah nggak tahu ya. Tapi menurut saya dari sekitar rumah saya aja kalau saya hitung berapa 20 rumah gitu kan yang pengen ngerjain seperti ini hampir nggak ada gitu ya kan. Saya taman tinggal tanahnya doang, tanamannya nggak tahu kemana gitu. Dan saya nggak akan meluangkan waktu untuk bikin begini gitu, walaupun kadang ayo bikin apa, tapi balik lagi kalau saya gini aja, saya gimana kalau channel ini jadiin konsep hiburan aja. Konsep hiburan, targetin luar negeri sekalian. Wow, duitnya kenceng. Memang agak belokin ya, tapi kita bisa membuat channel ini menjadi channel satisfying video, bukan tutorial. Ya, usulan saya gitu. Kenapa? Karena secara demand, secara luasnya pasar, ya kemungkinan akan ketaker ya. Saya nggak bilang sedikit, tapi akan ketaker seberapa. Coba tes paling populer berapa? 9 bulan yang lalu, cara membuat relief batu tebing. 100.000 gitu kan. Kecuali untuk channel-channel misalnya hobis. Yang hobis itu ikan koi misalnya. Tapi kalau tutorial yang sipil begini, menurut saya sih akan susah banget untuk bisa sampai jutaan. Kecuali dibikin sebagai channel hiburan. Nanti coba riset di channel-channel luar negeri deh. Saya tuh suka nonton begini-begini ini, suka juga gitu. Tapi saya pengen tahu, ini orang bikin apa gitu. Bahkan tanpa ada narasi segala macam ya, cuma ada ASMR atau ada musik atau dicepetin, tapi dari before sampai after gitu. Sebelumnya begini, tiba-tiba jadi begini. Saya terhibur gitu, bisa gitu ya, bikin guci gitu kan, bikin guci taruh di taman gitu. Ada alatnya diputer-puter, dari mulai blok tanah liat diputer-puter sampai jadi guci, sampai dikasih air sampai selesai. Itu bukan tutorial, orang seneng lihat itu ada dan itu banyak banget. Kalau menurut saya bisa diarahkan juga ke situ. Tapi balik lagi, yang paling tahu jenis channel adalah teman-teman sendiri. Saat memilih itu udah pasti paham gitu ya, siapa yang akan nonton gitu harusnya. Nah, untuk luas atau sempitnya jenis penonton, ya dilihat aja di lapangan, dipikirin lah, di riset. Kalau memang ketaker, dan menurut saya agak susah untuk dikembangkan secara luas banget, bisa belokin kayak yang saya usulin tadi. Oke, Ari Landscape. Semangat terus ya. Review channel saya Bang Den, Widi Channel. Oke. Widi Channel, YouTube channel, L-nya 2, N-nya. Konten keluarga, desa, dan kehidupan di kampung. Oke, ini sempat rame ya. Hujan deras. Wah, terinspirasi dengan ini ya. Kalau ini mau nggak mau, karena ini hiburan ya, itu coba dari teknis videonya mesti diperhatikan. Teknis video itu misalnya kayak sinematiknya, walaupun pakai HP masih bisa. Suaranya, jadi kalau kita menjanjikan keluarga desa, kehidupan di kampung harus bisa mencerminkan itu. Nah, gimana biar orang suka? Itu kalau secara logika aja deh. Orang suka itu kalau dia merasa ikut mengalami. Target penontonnya kan orang-orang sesama-sama orang desa ya. Baik mereka hidup di desa maupun juga yang mungkin lagi nggak ada di desa. Kita bikin ini. Nah, pemilihan konten sangat penting. Nih contohnya, ini contoh bagus nih. Muda inspiratif, guru muda peternak kambing nggak akan menarik. Kecuali kamu bikin masalah kandang kambingnya, mungkin bisa menjadi pemicu untuk kandang kambing di kampung gitu kan. Walaupun nanti isinya guru muda, tapi yang disodorkan pertama itu gitu. Udah makan jantung, ya kan? Jantung itu saya dulu kecil di kampung makan jantung juga gitu. Dan udah berpuluh-puluh tahun saya nggak makan jantung pisang. Makan jantung orang sering. Nah, ini kan menarik nih. Buktinya apa? Ya bisa 1000 view makan jantung. Karena apa? Mungkin saya anggap ini view-nya alami ya, semoga aja begitu. Tapi secara pemilihan topik, itu orang yang udah lama nggak makan jantung kayak saya kemungkinan akan tertarik walaupun saya hidup di kota gitu kan. Makan jantung, oh iya saya pengen nostalgia makan jantung, maksud saya begitu. Jadi pemilihan topik
itu harus disesuaikan dengan janji yang ada di konsep channelnya. Warga desa tuh nggak harus yang melarat miskin ya. Yang sederhana itu bisa disampaikan. Coba kita lihat video yang paling rame deh. Mengolah bahan makanan dari hutan. Nah, seru kan? Di hutan diolah jadi makanan, gitu kan? Orang udah kebayang keseruannya. Sayur nangka, sambel, sayur nangka, walaupun di Jakarta juga banyak ya. Nah, itu mungkin bisa kali nyari sesuatu yang lain gitu. Terasa di era 80-an, suasana kampung halamanku. Oke, ini sebenarnya sudah dapat video-video momentum ya, yang sudah bisa dilihat. Oh, orang minatnya ternyata memang kalau menurut saya bener kayak tadi itu gitu. Camping di ladang, hujan deras. Camping. Jangan camping. Di kampung nggak ada camping di sana. Banyak, mungkin ini nangkap dari topik yang lagi rame ya. Tapi misalnya ada kata kunci camping di ladang gitu kan. Itu yang datang ke ladang bukan orang desa, tapi orang yang punya tenda gitu. Itu udah lain lagi target penontonnya. Misinya itu nuansanya udah lain lagi. Jenis ketertarikan videonya udah beda lagi antara camping dengan kehidupan di desa. Misalnya ngangkat ubi talasnya, ubi talas masak di tengah hutan misalnya, atau ubi talas dimasak dengan apa gitu. Udah lain lagi ceritanya kan. Camping di sini pakai terpal. Udah beda lagi. Mendingan ngomong tinggal di tengah kebun 3 hari misalnya. Lebih menarik. Misalnya ada rumah, bahas rumah gitu. Oke, kebayang ya? Masakan Indonesia, icip resepku. Nah ini ya, baik lagi ya. Masakan khas Indonesia, mungkin ngejar kata kunci kali. Tapi nama channelnya ini. Nah ini kalau disamain akan lebih bagus. Tapi ya sudah terlanjur, mungkin kita lanjutkan aja. Atau kita lihat nanti seperti apa ya. Baru upload jam yang lalu, makanan berprotein tinggi, sayuran dengan bumbu yang kuat. Mudahnya membuat hidangan khas. Ada bumbu yang strong, ada berprotein, makna masak, nikmat, olahan terong zaman dulu. Nah, oke. Baik lagi. Memilih konsep itu basicnya target penonton. Selalu begitu. Target penontonnya siapa? Mau penggemar masakan daerah, mau penggemar masakan baking, roti dan seterusnya, mau ngasih masakan buat jualan, ide jualan, masakan khusus ikan. Kan kalau saya lihat banyak ikan, jadiin aja channel khusus ikan, ya. Mungkin di Kas Makassar, mungkin orang Makassar tinggalnya. Di sana mungkin banyak pantai, banyak ikan. Ikan kalau kita ke pasar ada berapa ikannya itu, jadiin aja menu satu-satu. Orang akan mudah ingat, oh mau channel ikan, datang aja ke icip resepku, suruh ngicip. Saya nggak mau bahas yang lain kecuali ikan. Mengerucut gitu lebih enak. Satu ikan itu bisa dibuat berapa resep, banyak kan? Mau digoreng, mau dibakar, mau di sop, mau dimakan mentah. Misalnya sushi kan makan mentah. Sushi ikan julung-julung. Misalnya gitu kan. Jadi konsepnya jelas gitu. Nggak mulai dari bahas makan berbumbu, kemudian ada terong. Yang ini bukannya videonya, saya nggak sampai sana ya. Saya masalah konsep. Ada udang, ada bakwan jagung, dan sebagainya. Karena apa? Ibu-ibu ini kebanyakan nggak sampai ke sana. Pokoknya saya masak, saya suka, atau saya lagi masak itu ya sudah. Tapi kalau mau ke sisi algoritma YouTube atau penonton, nggak akan begini jadinya. Oke, jadinya akan, YouTube maunya channel kita terkonsep karena apa? Mereka butuh profil penonton nanti. Channel ini video-videonya cocok untuk yang mana gitu. Atau makanan kekinian, atau makanan jajan, atau makanan Korea-Koreaan, bebas. Tapi harus spesifik. Oke, tajemin lagi. Yang ditargetkan siapa misalnya? Ya ibu rumah tangga dengan menengah ke bawah, itu udah beda lagi. Menengah ke atas, bolehlah kita ajarin masak salmon misalnya yang mahal. Atau ikan apa gitu. Kalau yang kita targetkan ibu menengah ke bawah, mungkin buat makan sehari-hari aja. Masak ikan untuk makan sehari-hari. Yang ibu-ibu punya pembantu mungkin bisa aja ikutan nonton gitu kan. Oke, konsepnya dipertajam walaupun masak. Itu banyak banget jenis penontonnya yang ada di situ. Pelajarin lagi ya. Satu lagi deh, saya nggak usah panjang-panjang, nanti tiap 10 channel aja videonya ya. Lala, wisata viral di Subang, review makanan, pasar Cikapundung, gerhana total. Oke, anak-anak yang coba dipresentasikan sebagai host sebuah channel wisata. Nih konsepnya menantang nih. Review rumah makan Alam Sari oleh HD Lala.
Kalau saya orang dewasa atau yang datang ke situ, yang mau wisata ke situ kan review makanan pastinya orang dewasa ya. Saya nggak akan tertarik melihat sebuah tempat yang direview oleh anak-anak. Saya pengen yang serius. Kalau misalnya saya mau ke Alam Sari ini misalnya, Cikampek, BIC Cikampek. Oke, jadi pendekatannya begini. Kalau ini channel diisi oleh adik Lala, mendingan targetnya ke teman-teman mereka aja. Jadi bahasanya bukan review rumah makan, bukan apa yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Tapi mendingan apa seru-seruan di situ. Kan bisa kan bermain kemana, bermain usahanya main aja. Rumah kurcaci coba yang paling banyak mana videonya. Jadi ini pikiran ide orang tua yang anaknya disuruh jalanin, ya kan? Orang tua pikirannya orang tua, konsepnya orang tua, targetnya untuk teman-teman orang tua. Tapi yang jalanin anak-anak, nggak akan kena, meleset jadinya. Mungkin bapak mamanya, bapak ibunya seneng gitu. Ini loh anak saya bisa nge-review, tapi balik lagi yang mau nonton siapa? Orang dewasa, ini nggak bisa. Waduh, belah sapi, wisata alam glamping. Jadi kalau untuk channel anak-anak yang ditonjolkan, misalnya bukan anak ya, untuk si Lala ini, yang dijual ya si Lalanya, dijual itu dalam artian ditampilkan ya, maksudnya dia sebagai YouTuber macam siapa, Leika Garudita atau yang lainnya gitu. Boleh langsung belok itu ya, kita ikutin jalannya. Kelihatan tuh dari sini tuh. Nah, ternyata yang ngisi juga mamanya juga gitu ya. Nah, artinya apa? Saya salah melihat channel ini secara sekilas. Namanya apa tadi? Dari profile picture-nya anak-anak. Terus belum ada channel art ya. Jalan-jalannya Lala. Oke, seriusin mom. Diseriusin. Misalnya konsepnya ibu-ibu jalan-jalan. Bisa aja. Targetnya sesama ibu-ibu. Lalu manfaatnya apa yang dikasih? Ya konten untuk ibu-ibu yang pengen jalan-jalan gitu. Ibu-ibunya ya mungkin kalau mau lihat siapa mereka yang sepantaran mungkin atau selitingan gitu ya. Seumuran gitu. Oh ibu-ibu dengan anak segini mereka jalan-jalannya ke sini. Apa yang harus disampaikan? Masalah harga, masalah lokasi, masalah fasilitas, masalah apa segala macam. Sesuaikan dengan target ini. Kalau ini kan masih belum terkonsep juga. Saya malah salah kira. Saya pikir channel anak-anak karena apa? Gambarnya anak kecil, nggak ada banner, nggak ada channel art. Kemudian videonya yang teratas itu gambar anak kecil juga. Ini nggak jelas, thumbnailnya ini perbaiki. Sorotan wisata alam glamping, kondisi terbaru gunung, fenomena planet sejajar, ngomongin planet segala macam. Shortnya. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi ke channel Jalan-Jalannya Lala. Ayo di mana? Kalau memang udah serius di YouTube, jangan tanggung-tanggung. Tangan gitu kayak di mana? Kayak di Vietnam. Oke, pikirin target penontonnya, pikirin konsepnya, pikirin branding di channelnya, biar orang paham. Saya tadi baru lihat sekilas sudah salah paham. Begitu nonton videonya, oh ternyata bahas ini. Tapi lihat konten yang lain, ada nyembelih sapi, ada masalah planet segala macam, shortnya anak-anak, ini pecah. Konsepan kayak tadi. Saya mau bikin wisata khusus untuk ibu-ibu kayak saya. Wisata nggak harus yang jauh-jauh kan. Wisata misalnya ke mall, misalnya ibu-ibu kalau kesini nih, ini ada makanan murah meriah enak misalnya, kan bisa juga. Atau kalau libur panjang nih anak-anak ajak kesini aja nih, saya pernah kesini bahas gini. Informasinya sampaikan. Jadi nanti channel ini akan dikenal jalan-jalannya Lala untuk ibu-ibu dengan keluarga kecilnya misalnya, untuk wisata keluarga. Kontennya nanti disesuaikan ke situ. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk channel-channel yang lain masih di konsep. Ini biar kepanjangan karena baterai kamera saya juga udah kedrop. Oke, sampai ketemu di sana ya. Sampai ketemu lagi.